Febriani, mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Inaba Bandung dengan NIM 1211241110100. Tema yang akan saya bahas yaitu komunikasi intrapersonal materi sesi 4. Komunikasi intrapersonal adalah percakapan yang terjadi di dalam diri kita. Ini adalah proses internal di mana kita berinteraksi dengan pikiran, perasaan, dan refleksi pribadi. Saat kita merenung, mengevakuasi diri, atau memecahkan masalah, kita sedang berkomunikasi dengan diri sendiri. Komunikasi ini penting untuk memahami diri sendiri, mengelola emosi, dan mengambil keputusan. Intinya, komunikasi interpersonal adalah dasar dari pengembangan pribadi. Melalui dialog batin, kita dapat menggali pemikiran, mencari pemahaman, dan mengatur emosi. Proses ini juga membantu kita dalam memahami nilai-nilai, keyakinan, dan motivasi pribadi. Singkatnya, komunikasi interpersonal adalah kunci untuk mengenal diri sendiri lebih dalam. Perubahan yang dilakukan: yang pertama, langsung menyajikan definisi yang sangat jelas dan singkat. Yang kedua, menghindari pengulangan dan menggunakan kalimat yang lebih ringkas. Dan yang ketiga, kutipan dari sumber dihilangkan untuk menjaga kesederhanaan. Intinya, komunikasi interpersonal adalah dasar dari perkembangan pribadi. Ditambahkan untuk memberi kesimpulan yang kuat. Dengan perubahan ini, penjelasan tentang komunikasi intrapersonal menjadi lebih mudah dipahami dan diingat. Karakteristik komunikasi intrapersonal: yang pertama, menekankan pada penanganan data yang didapat seseorang dari peristiwa yang terjadi. Yang kedua, terjadi ketika individu berada dalam kondisi ketidakpastian atau kacau. Yang ketiga, termasuk fakultas, karena dalam komunikasi intra-individu akan ada proses penyisipan data dan menawarkan signifikansi terhadap apa yang sebenarnya terjadi di dalam seseorang. Dan yang keempat, dapat memberikan perusahaan pada diri individu baik positif maupun negatif. Tujuan komunikasi intrapersonal: yang pertama, menyampaikan data. Yang kedua, menawarkan pertemuan. Yang ketiga, melakukan kerjasama. Yang keempat, membahas kekecewaan atau gangguan. Yang kelima, kembangkan inspirasi melalui komunikasi relation. Yang keenam, sebagai perangkat pembelajaran. Yang ketujuh, kenali diri Anda sebaik orang lain. Yang kedelapan, komunikasi relation membantu kita dalam membingkai suatu hubungan individu ke individu. Yang kesembilan, melalui korespondensi relation. Yang kesepuluh, melalui korespondensi relation kita dapat mengenal orang lain. Rahmat 2009. Yang ke-11, mengetahui seluruh dunia. Komunikasi relation memungkinkan kita untuk memahami situasi kita saat ini, dua hal, acara, dan lainnya. Yang ke-12, membuat dan mengikuti koneksi yang signifikan. Yang ke-13, mengubah mentalitas dan perilaku kami menginvestasikan banyak perubahan energi. Berikut adalah penjelasan tema komunikasi intrapersonal materi sesi 4. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan.